Assalamualaikum, halo teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang analytical thinking for business improvement. Apakah teman-teman pernah mendengar tentang warung pintar atau menggunakan jasa dari warung pintar? Kalau belum, mari simak video berikut ini. Warung Pintar adalah perusahaan startup di bidang teknologi yang berdiri sejak November tahun 2017 yang mentransformasi bisnis mikro di Indonesia. Warung Pintar didirikan oleh Agung Bezari. Berawal dari berbagai permasalahan yang ada, seperti warung yang sebagian besar berada di trotoar dan ilegal, serta tidak adanya tempat nongkrong yang layak bagi para pengendara ojek online, dan melihat banyaknya kendala yang dihadapi oleh para UMKM. Agung Bezari selaku CEO, terlintas untuk mendirikan sebuah platform warung dengan teknologi modern. Warung Pintar memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas warung tradisional dengan bantuan teknologi, dengan visi menjadi golden standard untuk bisnis mikro di Indonesia. Sementara, misi dari Warung Pintar yaitu, untuk membuat dampak sosial daripada memperoleh uang melalui inisiatif Warung Pintar, yang dapat meningkatkan inklusi teknologi untuk seluruh masyarakat Indonesia. Ada beberapa tantangan yang mendasar bagi Warung Pintar yaitu, 1. Operasional usaha yang belum transparan, membuat pemilik warung sulit membuat analisa dan perencanaan berdasarkan performa warung secara efisien. 2. Harga tidak kompetitif, di mana alur distribusi yang terlalu panjang dan berlapis-lapis, berdampak pada penentuan harga barang di warung tidak akan kompetitif. 3. Ketidakpastian dalam kesediaan barang. Tidak jelasnya kesediaan barang, membuat pemilik warung sulit memastikan barang-barang pesanannya. Berdasarkan tantangan tersebut, Warung Pintar menawarkan solusi kepada pemilik warung yaitu, pertama, kemudahan operasional dengan cara mengembangkan aplikasi yang terintegrasi, guna mempermudah pemesanan barang, pelacakan barang, hingga pengawasan performa warung. Kedua, kemudahan distribusi. Alur distribusi yang terintegrasi dengan teknologi dan data dapat meningkatkan efisiensi warung ke depannya. Dan yang terakhir, pengembangan usaha. Warung Pintar memberikan edukasi kepada juragan, agar tetap adaptif dan relevan dengan menggunakan media iklan dan alternatif pembayaran dalam kegiatan usaha. Lalu, fasilitas apa saja yang ditawarkan Warung Pintar? 1. Memberi kemudahan mencari lahan dan dana untuk membuka warung baru. 2. Memberikan bantuan berupa akses yang mudah ke berbagai produk kebutuhan sehari-hari dengan harga murah. 3. Menawarkan bantuan aktivitas promosi untuk meramaikan warung. 4. Renovasi warung dengan infrastruktur lebih modern. 5. Pelatihan dan pendampingan kepada pengguna software untuk mencatat stok dan mengelola keuangan. Kemudian kita masuk kepada proses bisnis dari Warung Pintar. Pertama, sumber pendanaan. Pendanaan diperoleh dari para investor yang ingin memberikan sumbangan untuk mendirikan warung baru atau merenovasi warung-warung mitra, serta sumbangan bagi kecukupan pemenuhan kebutuhan atas fasilitas-fasilitas yang ditawarkan oleh Warung Pintar. Beberapa nama-nama besar yang menjadi investor Warung Pintar antara lain, Is Ventures, EV Growth, Vertex Ventures, Agaeti Venture Capital, Line Ventures, Sinar Mas Mod. Kemudian ada pencatatan dana masuk. Mencatat dana yang masuk dari para investor, yang mana ini menjadi tugas bagian akuntansi dan keuangan. Administrasi, yaitu, mencatat para warung yang ingin bergabung menjadi mitra dan menyortir mereka, berdasarkan kebutuhan, apakah ingin membuka warung baru atau merenovasi warungnya. Selanjutnya ada transfer dana dan bantuan. Setelah memperoleh daftar dan informasi terkait para mitra, kemudian perusahaan akan memberikan transfer dana bagi mereka yang ingin membuka warung baru dan memberikan bantuan untuk mencari lahan. Sedangkan bagi mitra yang sudah memiliki warung, maka perusahaan akan melakukan transfer dana untuk merenovasi warung mereka. Selain itu, juga terdapat bantuan-bantuan lain seperti yang dijelaskan sebelumnya terkait fasilitas-fasilitas yang diberikan.
Pengadaan produk, warung pintar juga menyediakan fasilitas pemenuhan produk-produk kebutuhan sehari-hari bagi pelanggan. Oleh karena itu, warung pintar juga melakukan pengadaan produk atas produk-produk kebutuhan sehari-hari bagi warung mitra dengan harga murah. Dan yang terakhir ada distribusi. Setelah produk yang dipesan oleh mitra siap, maka perusahaan akan mendistribusikan produk-produk tersebut kepada pelanggan melalui pengiriman. Terkait dengan proses bisnisnya, terdapat beberapa sistem aplikasi yang digunakan oleh warung pintar yaitu Moka.pos sebagai aplikasi pada warung pintar, Jurnal sebagai aplikasi pencatat keuangan dan akuntansi, Kudo sebagai platform penjualan tiket, pulsa, dan barang-barang yang dijual di e-commerce, GoCart sebagai pengadaan produk dan distribusi, dan Warswix sebagai sistem distribusi gudang. Nah, kira-kira teknologi apa yang bisa diterapkan oleh warung pintar? 1. Cloud Technology. Teknologi ini dapat memudahkan mitra dalam akses ke warung pintar tanpa perlu menginstal aplikasi-aplikasi tambahan. Sehingga, para mitra tidak terbebani dengan memori yang terlalu besar dan berbagai aplikasi yang lain yang mereka install terkait jasa pelayanan yang kita berikan. Contohnya, para mitra harus menginstal OVO, Gojek, dan Moka.pos. Dengan teknologi cloud yang digunakan warung pintar, maka mereka tidak perlu menginstal semua aplikasi tersebut. Mitra cukup menginstal aplikasi warung pintar. Hal ini akan membuat memori smartphone mereka tidak penuh atau mencapai batas maksimal, dan data-data mereka tetap tersimpan secara virtual yang akan mengurangi resiko kerusakan fisik. 2. Fintech. Dengan adanya teknologi fintech ke dalam warung pintar, maka para mitra tidak perlu lagi menginstal aplikasi lain untuk membantu mereka dalam mengelola data finansial dan keuangan mereka. Warung pintar dapat menjadi satu-satunya platform yang membantu mitra mengembangkan bisnis mereka dan juga menyediakan jasa pengelolaan keuangan. Sehingga diharapkan ke depannya, semakin banyak masyarakat yang tertarik menggunakan dan bekerja sama dengan warung pintar. Kemudahan ini juga akan membuat para mitra menjadi lebih hemat, karena mereka tidak perlu menggunakan jasa pengelola keuangan dari eksternal. Tiga. Analytical Intelligence atau kecerdasan buatan. Dengan adanya teknologi AI, warung pintar dapat memberikan fitur chatbot dalam aplikasi mereka. Penambahan kecerdasan buatan juga akan membuat warung pintar menjadi lebih efektif dan efisien. Dengan adanya fitur tersebut, dapat memberikan kemudahan bagi mitra yang masih bingung atau ingin bertanya dan melakukan konsultasi secara langsung tanpa perlu mengirimkan pertanyaan ke email atau telepon, yang memerlukan waktu lagi untuk menunggu konfirmasi dari warung pintar. Serta, mitra juga bisa berhubungan dengan customer mereka tanpa perlu bertemu langsung. Jadi, teman-teman sudah paham kan, dengan teknologi yang digunakan warung pintar? Sekian dulu untuk penjelasan kali ini, terima kasih.